Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filan Humaydi, mahasiswa semester 4, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konten analisis, bagaimana teknik pengumpulan datanya dan penganalisan datanya. Sebelum memulai, terlebih dahulu saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini masih memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar tentang banyak hal, termasuk metode penelitian dengan pendekatan konten analisis ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suwito, SMSI, AK, CSRS, CSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materinya. Metode penelitian dengan pendekatan konten analisis. Konten analisis adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis teks atau isi suatu materi seperti dokumen, wawancara, atau media sosial. Pendekatan ini melibatkan identifikasi, pemahaman, dan interpretasi pola, tema, atau makna yang terkandung dalam konten tersebut. Analisis dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, tergantung pada tujuan penelitian dan pendekatan yang digunakan. Para ahli memiliki berbagai pandangan tentang pendekatan konten analisis. Beberapa poin utama yang sering disoroti adalah: yang pertama, Bertolt Hohenstein. Bertolt Hohenstein menyoroti pentingnya menggali makna yang tersembunyi dalam teks atau konten dengan memperhatikan konteks sosial, politik, dan budaya. Yang kedua, Klaus Krippendorff. Klaus Krippendorff mengemukakan bahwa analisis konten adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengatur, dan menafsirkan pesan dalam materi komunikasi. Yang ketiga, Philippe Joseph Salazar. Philippe Joseph Salazar menggarisbawahi pentingnya memahami aspek retorika dan bahasa dalam analisis konten untuk mengungkapkan cara pesan disampaikan dan diterima. Yang keempat, Bengt Johannesson. Bengt Johannesson menekankan pentingnya menggunakan pendekatan interdisipliner dalam analisis konten yang menggabungkan metode dari berbagai bidang ilmu seperti sosiologi, psikologi, dan linguistik. Yang kelima, George Gerbner. George Gerbner fokus pada analisis konten media, khususnya dalam hal bagaimana representasi media membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat tentang realitas sosial. Pendekatan konten analisis dapat bervariasi tergantung pada konteks, tujuan penelitian, dan preferensi metodologis masing-masing peneliti. Terdapat beberapa teknik yang umumnya digunakan dalam pendekatan konten analisis. Yang pertama, analisis konten kualitatif. Pendekatan ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap teks atau materi konten dengan fokus pada makna, tema, dan pola-pola yang muncul. Teknik yang digunakan dapat mencakup pembuatan kode, pengkelompokan tematik, dan penafsiran konten secara menyeluruh. Yang kedua, analisis konten kuantitatif. Analisis konten kuantitatif, pendekatan ini menggunakan metode-metode statistik untuk mengukur dan menganalisis data dalam konten. Ini bisa mencakup menghitung frekuensi kemunculan kata-kata atau tema tertentu, analisis sentimen, atau penggunaan teknik komputasional seperti analisis jaringan sosial. Yang ketiga, analisis retorika. Analisis retorika ini berfokus pada cara pesan disampaikan dalam teks, termasuk penggunaan gaya bahasa, figur retoris, dan strategi persuasif. Teknik analisa retorika mencakup identifikasi argumen, analisis struktur naratif, dan evaluasi efektivitas retorika. Yang keempat, analisis semiotik.
Analisis semiotik ini menggunakan prinsip-prinsip semiotika untuk memahami makna dalam teks atau gambar. Ini melibatkan identifikasi dan interpretasi tanda-tanda atau simbol-simbol yang digunakan dalam konten untuk menyampaikan pesan atau makna tertentu. Yang kelima, framing. Analisis framing memeriksa cara konten disusun atau diberi bingkai untuk mempengaruhi persepsi atau pemahaman pembaca atau pemirsa. Teknik ini melibatkan identifikasi kerangka interpretatif yang digunakan dalam konten untuk mengarahkan pemahaman atau penafsiran tertentu. Yang keenam, analisis komparatif. Analisis komparatif ini membandingkan dan kontras konten dari berbagai sumber atau waktu untuk mengungkapkan perbedaan dan persamaan dalam pesan, tema, atau naratif. Teknik ini dapat membantu memahami evolusi atau variasi dalam representasi atau pandangan tertentu. Yang ketujuh, analisis konten multimedia. Analisis konten multimedia ini menganalisis konten yang melibatkan berbagai media, seperti teks, gambar, audio, dan video. Teknik ini melibatkan integrasi metodologi yang sesuai dengan masing-masing jenis media, termasuk analisis gambar, transkripsi wawancara, atau analisis audio visual. Kita masuk ke pemilihan teknik. Analisis akan tergantung pada jenis data, tujuan penelitian, dan preferensi metodologis masing-masing peneliti. Kombinasi beberapa teknik juga sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konten yang diteliti. Dalam menganalisis pendekatan konten analisis, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, identifikasi tujuan penelitian. Identifikasi tujuan penelitian. Langkah pertama adalah memahami tujuan penelitian. Apakah itu untuk menemukan pola-pola tertentu, memahami pandangan atau sikap tertentu, atau mengungkapkan makna-makna tersembunyi dalam teks. Yang kedua, pemilihan materi konten. Pemilihan materi konten. Pilihlah materi konten yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti dokumen tertentu, artikel berita, wawancara, atau posting media sosial. Yang ketiga, pengembangan kategori analisis. Pengembangan kategori analisis mengidentifikasi kategori-kategori atau tema-tema utama yang akan dianalisis dalam konten tersebut. Ini bisa berupa tema-tema yang muncul secara alami dalam materi atau kategori yang telah ditetapkan sebelum berdasarkan kerangka konseptual. Yang keempat, pengumpulan data. Pengumpulan data ini kumpulkan data yang diperlukan, baik itu berupa teks tertulis, rekaman wawancara, atau posting media sosial. Pastikan untuk mencatat dengan teliti dan menyimpan data dengan aman. Yang kelima, analisis teks. Analisis teks ini mulailah menganalisis teks atau konten secara sistematis dengan memperhatikan kategori-kategori atau tema-tema yang telah ditetapkan sebelumnya. Anda dapat menggunakan teknik seperti pembuatan kode, analisis kualitatif, atau statistik kuantitatif, tergantung pada pendekatan yang diambil. Yang keenam, interpretasi hasil. Interpretasi hasil ini setelah analisis selesai, interpretasikan hasilnya dengan memperhatikan konteks teori dan tujuan penelitian. Temukan pola-pola atau makna-makna yang muncul dalam data dan pertimbangkan implikasi dari temuan tersebut. 7. Penyajian dan pelaporan. Penyajian dan pelaporan ini susunan hasil analisis terakhir ke dalam laporan atau presentasi yang jelas dan komprehensif. Sertakan deskripsi metodologi, temuan utama, dan kesimpulan yang relevan untuk membantu pembaca atau audiens memahami hasil penelitian dengan baik. Dengan langkah-langkah tersebut, Anda dapat melakukan analisis konten dengan cara yang sistematis dan terstruktur.
yang dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang materi yang diteliti. Nah, teman-teman, itulah pengetahuan saya tentang metode penelitian dengan pendekatan konten analisis. Bagaimana teknik-teknik dalam melakukan pengumpulan datanya, serta penganalisisan datanya. Semoga materi ini tidak membuat teman-teman jenuh, melainkan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan diri menonton video ini, serta memberikan support kepada saya, dan nantikan video saya berikutnya yang masih tentang metode penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.